Halo teman-teman pejuang CPNS 2023. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan tes CPNS 2023. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nonton videonya ya sampai selesai untuk persiapan tahun ini. Oke, tanpa lama-lama, kita akan fokus di video kali ini akan membahas tentang komparasi numerik nih. Nah, komparasi numerik ini nih cukup banyak nih muncul di SKD tahun ini. Jadi dipastikan biasanya untuk setiap pelaksanaan eh, SKD baik kedinasan atau CPNS itu biasanya sama. Contohnya seperti pelaksanaan CPNS 2019, 2018 itu soalnya sama ya, soalnya sama gitu. Jadi nggak ada bedanya. Nah, 2021 juga seperti itu. Jadi kita ambil patokannya dari soal di situ ya. Nah, ini juga dari patokan SKD tahun ini juga. Nah, kita lihat ya untuk soal pertama. Nah, untuk soal pertama kita lihat di sini untuk komparasi numeriknya yaitu dikasih tahu ya. Ini dikasih tahu kalau nilai X-nya itu adalah 12 pangkat 46 dikurang 12 pangkat 45 ya. Oke. Kemudian Y-nya dikasih tahu juga nih. Y-nya itu adalah 12 pangkat 45. Oke. Nah, kita harus tahu nih, karena kan angkanya ini besar ya. Ini angkanya besar, ini angkanya besar. Caranya seperti apa? Kita pecah si X sedemikian rupa agar angka dasarnya adalah Y, gitu. Jadi istilahnya X itu berapa kali si Y, gitu. Atau Y itu berapa kali si X, gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita buat seperti ini. 12 pangkat 46 kurang 12 pangkat 45 ini sama aja dengan kita buat ya 12 pangkat 45 nih di luar ya. Nah, kita buat di dalam kurung 12 pangkat 45 dikali berapa 12 pangkat 46. 12 pangkat 45 dikali berapa biar dia jadi 12 pangkat 46. Kali 12 kan. 12 pangkat 1. Ya. Karena kita paham ya, kalau kuncinya gini deh, paham gini kan. Kalau contohnya gini, A pangkat B dikali A pangkat C, ini sama dengan A pangkat B tambah C. Gitu. Ini kuncinya. Nah, berarti seperti itu. Jadi kalau 12 pangkat 45 dikali 12 pangkat 1 itu sama aja dengan 12 pangkat 6. Dikurang, kan bagi ke dalam ya, kalikan ke dalam. Dikurang 12 pangkat 45 dikali 1 gitu. Biar dia tetap aja sama kalau kita kalikan ke dalam gitu. Nah, dari sini ketahuan nih, kalau 12 pangkat 45 ini bisa kita pecahkan lagi. 12 pangkat 45 di dalam kurungnya ini kan 12 pangkat 1 ya, berarti 12 saja. 12 kurang 1 berapa? 12 kurang 1 itu adalah 11. Gitu. Nah, jelas dong. Berarti X-nya itu adalah 12 pangkat 45, 12 pangkat 45 kali 11 gitu. Sedangkan Y, 12 pangkat 45. Artinya gimana? Ini kan 12 pangkat 45 ini cuma satu kan? Itu berarti si X-nya itu adalah 12 pangkat 45 kali 11 kali gitu. Jadi kelihatan langsung kalau X-nya lebih besar dari Y gitu. Jelas ya? Lebih besar dari Y. Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Oke, cukup gampang ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini kita lihat di sini pertama kita lihat dulu ya batasnya. Jika X berada di antara 3 sampai 7 dan Y berada di sekitar 9 sampai 10, maka pernyataan berikut yang benar bagaimana? Nah, konsepnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, X itu berarti nilainya berada di sekitar berapa nih? Berarti berada di 3,0 sekian sampai berapa? 6,9 sekian sekian sekian. Sedangkan Y 9,0 sekian sekian sampai sampai berapa nih? Sampai 9,9 sekian sekian sekian. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat kalau sudah pasti semua nilai X pasti lebih kecil dari Y gitu. Karena kan nilainya kan hanya berada di rentang ini saja.
gitu, di antara 3 sampai 6 gitu. Nggak bakal ada 7 gitu. Nggak bakal 9 gitu. Sedangkan dia berada sekitar 9,0 sampai 9,99 gitu. Nah, jelas X-nya lebih kecil dari Y. Oke? Jelas jawabannya adalah B. Oke, next lagi. Kita lihat lagi di sini. Jika 0,672 sama dengan X per Y, dengan X dan Y bilangan positif, maka X dan Y adalah, nah kita lihat nih, 0,672 itu sama dengan berapa? X per Y ya, X per Y. Kita lihat nih cara cepatnya gimana sih biar kita tahu kalau si X atau Y-nya yang lebih besar. Bisa nggak sih kita buat langsung gini aja? Per satu. Bisa kan? Nah, karena bisa, ya udah gampang. Berarti di sini bisa kelihatan kalau si X-nya itu 0,672, sedangkan si Y-nya adalah 1. Gitu. Nah, berarti di sini apa dong? Artinya, karena si X-nya lebih kecil, maka X lebih kecil dari Y. Gitu. Cukup gampang ya. Jadi sebenarnya ya hanya apa namanya, dibolak-balikan saja gitu. Dan ingat kalau untuk membagi kan kalau dibagi satu kan nggak ngaruh ya gitu. Ini untuk mempermudah prosesnya. Sehingga 0,672 sama dengan X per Y itu bisa kita buat per satu dulu gitu. Jadi Y-nya sama dengan 1 dan X-nya adalah 0,672. X lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada lagi nih. Ini dia udah ke agak pecahan ya. Nah, di sini kasih tahu kalau Q-nya itu 6, maka 1/2 kurang 2 per Q itu berapa? Berarti 1/2 dikurang 2Q berarti berapa? 2/6. Kalau seperti ini, caranya adalah kita mengerjakan yang di bawahnya dulu, gini, gitu, yang penyebutnya. Nah, berarti yang di bawahnya ini berapa dong? Berarti 2 dikurang 2/6. Ada caranya nih, ada caranya. Cara cepatnya gimana sih cara cepatnya? 2 ini berapa per 6 gitu. 2 ini kalau kita buat pernya per 6 berapa nih gitu. Ini bisa nggak sih kita buat jadi 12/6? Karena 12/6 kan itu 2 gitu. Dikurang 2/6 sama dengan 10/6. Nah, ini untuk cara cepat. Cara lambatnya gimana? Cara lambatnya gini. Cara lambatnya ya. 2 kurang 2/6. Ini bisa kita buatkan 2/1. Dikurang 2/6. Kita cari nih. KPK dari 1 dan KPK dari 6. Apa? Berapa KPK-nya? KPK-nya adalah 6. Gitu. 6 bagi 1, 6 kali 2, 12. 6 bagi 6, 1 kali 2, 2. Dikurang 2. Berarti sama dengan 10/6. Gitu. Atau cara cepatnya kalau udah tahu semua seperti ini, tinggal kali silangkan aja sebenarnya. Kali silangkan terus di bawahnya dikalikan. Contohnya gini, jadi 2 kali 6 kan 12. 1 kali 2, 2. Kurang 2. Kemudian kalikan ini. 1 sama 6. 1 kali 6, 6. Sama aja 10/6. Gitu. Biar paham aja sih konsepnya. Nah, berarti kalau seperti itu, 10/6, berarti hasilnya adalah 1/10/6. Kalau seperti ini kan ini bisa kita ubah ya. 1 dikali berapa? Ini kita balik. Karena 1 dibagi pecahan, berarti pecahannya biar naik jadi perkalian gitu, berarti kita ubah posisinya. Dari 10/6 jadi 6/10. Sehingga hasilnya adalah 6/10. 6/10 jawabannya adalah E. Oke, mantap. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Ya, untuk soal berikutnya yang ini. Jika perbandingan 3X kurang Y terhadap X tambah Y adalah 8/4, maka perbandingan X terhadap Y gimana? Nah, kalau kita lihat soal seperti uh, ini 3X kurang Y, 3X kurang Y terhadap, berarti dibagi aja nih, terhadap X plus Y itu adalah 8/4. 8/4 kita. Nah, paham ya konsep seperti ini? Kalau konsep seperti ini tinggal kali silangkan saja. Kali silangkan. Berarti ini dikali ini, kemudian sama dengan. Nah, berarti 3X kurang Y, berarti 3X kurang Y.
di dalam kurung ya, kali 4 nih. Kemudian sama dengan X tambah Y dikali 8. Nah, berarti 4 kali 3, 12X. 4 kali Y, ini 4Y. Kemudian 8 kali X, 8X. 8 kali Y tambah 8Y. Gitu. Udah dapat nih. Sekarang kita satukan yang sesama variabelnya X ke X gitu. Nah, 12X, 8X pindah melewati sama dengan jadi 12X kurang 8X. Kemudian, ini melewati sama dengan min 4Y. Berarti jadi positif. Jadinya 4Y tambah 8Y. Gitu. Nah, berarti 12X kurang 8X berapa nih? Ini jadi 4X. Sama dengan 4Y tambah 8Y, 12Y. Gitu. Berarti kita bisa tulis di sini ya, 4X sama dengan 12Y, atau ini sama-sama bagi habis aja. Berarti ini 1, ini 3. Berarti 1X sama dengan 3 kali Y. Berarti atau sama aja dengan X per Y sama dengan 3 per 1. Gitu. 3 per 1. Nah, jawabannya mana nih? X banding Y. 3 banding 1. Jawabannya C. Oke, mantap ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, oke. Di sini ada ya. Nah, jika X sama dengan 33,33% dari 72%. Kalau kata dari itu sama dengan kali dari 72%. Dari 72, sorry. Sedangkan Y-nya adalah 16,16%. Nah, 16,16% dari 160. Tinggal sama dengan kan saja, 33,33%. Jadi aku buat di sini ya. Pecahan istimewa nih, 33,33% ini sama dengan 1 per 3. Kemudian 67,677% itu sama dengan 2 per 3. Atau ini sama aja dengan 0,33 ya. Ini juga sama dengan 0,66. Kemudian 16% ini berapa? Nah, kalau 16% ini sama dengan 1/6. Gitu. 1/6. 0, jadi sini deh 0,16 ya. 0,16 sama dengan 16,16. Ingat, persen sama dengan 1/6. Ini 2 per 3. Nah, sini sama dengan 1/6 ya. Jadinya 1/3 dikali 72. Nah, 72 sama 3. Ini dapat berapa nih? Kalau 60 aja, 60 bagi 3 itu udah dapat 20. Nah, sisa 12. 12 bagi 3, 4. Berarti 24. Kemudian ini, 16,16% itu tadi berapa? 1/6. 1/6 ya. Berarti 1/6 dikali 160. Nah, kita bagi ya. 160 bagi 6. Ini kita bagi, dapat 2. 2 kali 6, 12. 2 kali 6 ya. 2 kali 6, 12, sisa 40. Berarti 46 kali berapa nih biar dapat segini? Ini bisa dapat 6 kali 5. 6 kali 5, 30. 6 kali 6, oh ya 6 ya. 6 kali 6, 36. 6 kali 6, 36. Berarti 36 nih. Berarti 36 sisa 6. 36 sisa 6. Sisa 4, sorry. Sisa 4 ya. Sisa 4. Berarti nanti 26,666 sekian. Berarti sama dengan 26,66 sekian. Nah, berarti di sini jelas ya. Kalau X lebih kecil dari Y. X lebih kecil dari Y, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ya, di sini ada untuk X sama dengan 6A kuadrat ditambah 2. Kemudian Y-nya dikasih tahu bahwa 4A kuadrat ditambah 5. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita harus tahu konsep perpangkatan. Nah, setiap bilangan yang
pangkat genap, A pangkat genap, ini hasilnya pasti positif. Gitu. Tapi kalau pangkatnya ganjil, A pangkat ganjil, pangkatnya ganjil gitu loh. Nah, itu hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kalau semisal contohnya gini, ini minus ya, A-nya ini minus maksudnya. A-nya minus. Gitu. Oke? Nah, karena di dalam soal, A-nya berpangkat genap ya, karena 2 itu genap. Nah, berarti nggak berpengaruh mau dia ganjil atau mau dia mau dia positif atau mau dia negatif gitu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ya yang tadi. Nah, berarti bisa kita lihat nih, karena dia pangkatnya genap, kita tidak perlu menguji angka bilangan ganjil atau angka bilangan genap atau ganjil gitu. Sekarang bebas gitu. Nah, karena seperti itu tidak ngaruh gitu. Nah, jelas kalau seperti ini kita coba angka satu saja. 6 pangkat satu kuadrat ditambah 2 itu sama dengan berapa nih? Berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Ini untuk X ya. Kemudian Y, 4 dikali A-nya tadi 1 ya. 1 pangkat 2 ditambah 5. Berarti sama dengan 4 tambah 5. Sama dengan 9. Ini sama dengan Y. Nah, berarti di sini kelihatan ya, kalau si X-nya jelas lebih kecil dari Y. Gitu. Berarti jawabannya apa nih? Jawabannya adalah X kecil Y, B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kasih tahu nih, kalau jika X sama dengan 25%, X 25% dari jumlah satu lusin buku. Satu lusin buku berapa? 12 ya. Satu lusin sama dengan 12 buah. Oke, nah berarti kali 12. Sedangkan Y sama dengan 1/8. Dari 4 lusin buku. 4 lusin buku 12. Berarti 1 lusin 12. Maka ini sama dengan 4 dikali 12. Atau sama dengan 1/8 dikali 48. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat nih angkanya. Nah, untuk yang pertama. Yang X. X itu 25% dari 12, berarti sama dengan 1/4 ya kalau 25%. 1/4 dikali 12. Ini berapa? Sama dengan 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Oke, kemudian kalau yang ini. 1/8. 1/8 dikali 48. Ini berapa? 48 dibagi 8. Itu sama dengan 6. Berarti kelihatan kalau si X lebih kecil dari Y. Karena X-nya itu 3, Y-nya 6. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada jika X tambah 6,7 sama dengan 2Y tambah 4,6. Maka ini bisa kita pisahkan ya. Jadi X kurang 2Y sama dengan 6,7 dikurang 4,6. Berarti X kurang 2Y sama dengan 6,7 kurang 4,6 berapa nih? Berarti 1,7 kurang 6, 1. 6 kurang 4, 2. 2,1. Berarti X kurang 2Y sama dengan 2,1. Apakah ada jawabannya? Oke, nggak ada ya. Dan, apakah kita bisa mencari hubungan X dan Y-nya? Lebih besar atau X lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa, karena kita cuma punya satu persamaan yang di sini cuma satu. Harusnya di sini harus ada minimal satu persamaan lagi gitu yang berhubungan gitu. Satu persamaannya lagi. Oke, kemudian di sini seharusnya bukan angka ya harusnya ya gitu. Kalaupun ada angka boleh, tapi harus ada dikasih tahu satu persamaan lagi. Sehingga jelas jawabannya adalah
tidak dapat ditemukan atau ditentukan. Oke, lanjut lagi untuk komparasi numeriknya. Nah, di sini kita lihat nih, jika 0,442 sama dengan X per Y, dengan X dan Y bilangan positif, maka Y per X adalah berapa? Nah, kalau seperti ini, kita lihat di sini aja. Nah, berarti 0,442. Ini berulang ya. Jadi ada konsep seperti ini. Ada konsep seperti ini. 0,A ini sama dengan A hanya A-nya saja sih, hanya satu ya. A per 9. Kalau 0,AB ini sama dengan AB per 99. Nah, kemudian 0,ABC ini sama dengan ABC per 999. Gitu. Oke? Nah, kita lihat nih di soal. Di soal yang ini mengulang ya, ada 3 angka berulang. Berarti 0,442 berarti ini sama dengan berapa? 442 per 999. Gitu. Nah, berarti 442 per 999. Nah, udah ketemu nih. Ini tadi kan X per Y ya. Nah, berarti ini sama aja X per Y-nya gitu. Secara tidak langsung, X-nya itu adalah ini, Y-nya adalah ini. Nah, yang ditanyakan adalah Y kurang X. Nah, Y kurang X itu berapa? Kita masukkan aja. Y-nya adalah 999 dikurang 442. 442. Kurangkan saja. 9 kurang 2, 7. 9 kurang 4, 5. 9 kurang 4, 5. 557. Oke, 557 jawabannya adalah C. Gitu. Cukup jelas juga. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Wah, soalnya sama. Tapi yang ditanya adalah X kurang Y. Nah, kalau tadi 442 per 999 itu sama dengan X per Y, ditanya adalah X kurang Y. Berarti ini sama aja dengan 442 dikurang 999. Yang mana hasilnya sama aja, 557. Tapi ini kan minus hasilnya karena lebih kecil ya ini. Berarti minus 557. Gitu. Hasilnya adalah minus 557. Wah, nggak ada nih. Anggap aja dia yang A. Gitu. A ya. Oke. Next. Kita lanjut lagi. Nah, jika A sama dengan 12B, kemudian C sama dengan 17B, maka pernyataan yang benar apa nih? Kita harus tahu dulu. Karena di sini tidak ada diberikan batas A, apakah batas B-nya ya, karena batas B-nya itu tidak dikasih tahu apakah lebih besar dari 0, atau lebih kecil dari 0, atau bagaimana gitu, tidak dikasih tahu. Sehingga kita harus menguji dengan angka negatif dan angka positif. Nah, yang pertama kita uji dengan satu saja, dengan satu aja, angka 1 dan min 1. Kalau kita buat dengan angka 1, maka ini 12 kali 1. Kalau ini 17 kali 1. Hasilnya sama dengan 12. Ini sama dengan 17. Kalau kita masukkan dia ganjil, 12 kali min 1 sama dengan min 12. Kalau ini 17 kali min 1 itu sama dengan min 17. Nah, pada saat dimasukkan angka positif, A lebih besar dari A lebih kecil dari C. Tapi pada saat kita memasukkan min 1, A lebih besar dari C. Sehingga dari sini bisa ditarik kesimpulan, dia tidak bisa ditentukan. Gitu. Karena tidak dikasih tahu batasnya, jadi kita harus menguji secara manual langsung. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal, jika X-nya adalah jumlah total bilangan prima. Total bilangan prima dari 10. Kurang dari 10 ya, kurang dari 10. Kemudian Y-nya adalah jumlah total ya, jumlah total
faktor dari 10. Dari 10. Nah, berarti kalau seperti ini, kita tinggal cari nih. Total bilangan prima dari 10 berapa nih? Kan kalau bilangan prima berarti dimulai dari 2 ya. 1 bukan bilangan prima. 2, kemudian 3, kemudian 4 bukan. 5 juga bukan. 5 masuk ya. 5, kemudian 6 enggak. 7 masuk. Kemudian 8 enggak. 9 enggak. 10. Oke. Berarti dia cuma 2, 3, 5, 7. Tahu ya, kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang punya faktor bilangan itu sendiri dan bilangan satu itu sendiri. Gitu. Itu yang namanya bilangan prima. Faktornya satu dan bilangan itu sendiri. Nah, berarti totalnya dari 2, 3, 5, 7 ini berapa? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10 tambah 7, 17. Nah, jumlah total faktor dari 10. Faktor dari 10 berapa nih? Ada 1, ada 2, ada... Artinya kalau faktor itu berarti bisa membagi 10 ya, membagi habis. 1, 2, 5, dan 10. 1, 2, 5, 10. Nah, berarti seperti ini berapa nih? 1 tambah 2 tambah 5 tambah 10? 18. Gitu. Berarti X-nya adalah 17, Y-nya adalah 18. Sehingga X lebih kecil dari Y. X lebih kecil dari Y ya. Nah, berarti kalau seperti ini jawabannya adalah B. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk soal berikutnya. M sama dengan 1/3 N. Oke. M sama dengan 1/3 N. Oke. Nah, kemudian dikasih tahu kalau N itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Nah, kalau dia lebih besar dari 0, sorry ya, harusnya ini. Harusnya dia bentuknya seperti ini. Bukan di bawah ya. Di sini harusnya. Nah, berarti kalau seperti ini, karena N-nya lebih besar dari 0, kalau kita masukkan contohnya adalah M-nya, M lebih besar, M sama dengan 1/3 N. Berarti kalau 1/3 N, 1/3 N, 1/3 dari si N. 1/3 dari si N, artinya si N-nya ini gimana? Si N-nya ini gede angkanya, lebih gede gitu. Karena 1/3-nya aja, 1/3 dari N aja itu M gitu. Atau kita bisa buat seperti ini aja langsung. M per N, tinggal tukarkan saja. M per N sama dengan 1/3. Atau sama dengan M banding N sama dengan 1/3. 1/3. Sehingga M lebih kecil dari N. Gitu. Berarti jelas jawabannya adalah B. Gitu. Kemudian ada lagi. Nah, di sini jika 2 lebih 2 berada dari X berada di antara 2 sampai 5, kemudian Y berada di antara 3 dan 7, ini gimana gitu. Nah, dari sini kita lihat ya, berarti 2,0 sekian-sekian sampai 4,9 sekian-sekian. Nah, sedangkan 3,0 sekian-sekian sampai 6,9 sekian-sekian. Nah, dari sini ada nggak yang nilai Y memotong nilai X? Memotong artinya masuk di anggota si X. Ada ya, karena si 3 ini berada di sekitar ini juga. Gitu. Artinya, X bakal ada kondisi lebih besar dari si Y, atau X lebih kecil dari si Y, atau X sama dengan Y. Artinya apa? Artinya, hubungannya tidak dapat ditentukan. Gitu. Jawabannya adalah E. Oke. Nah, berarti sudah selesai untuk komparasi numerik. Itu untuk video kali ini. Nanti jangan lupa untuk menonton terus dan jangan lupa subscribe karena saya akan sering untuk mengupload video untuk persiapan tes SKD 2023. Dan jangan lupa subscribe. And see you di the next video.